Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Apanaspen, NIM 22080035. Di sini saya akan membacakan hasil laporan praktikum, survei dan pemetaan dengan judul mengukur luas tanah, metode polar. Hari atau tanggal Kamis 10 November 2022. Lokasi depan Rektorat UNP. Cuaca hujan sedang. Yang pertama adalah tujuan. 1. Mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. 2. Mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu area tertentu. Kemudian 3. Mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Kemudian ada dasar teori. Untuk mendatarkan suatu area, maka diperlukan pengukuran supaya ketinggian masing-masing titik atau suatu area sama tinggi. Metode polar atau memancarkan adalah untuk menentukan suatu titik koordinat yang dikaitkan pada suatu titik yang sudah diketahui koordinatnya. Biasanya digunakan untuk menentukan luas suatu lahan dan mengukur beda tinggi. Kemudian posisi titik dan orientasi garis tergantung pada pengukuran sudut dan arah. Dalam pekerjaan pengukuran tanah, arah ditentukan oleh sudut arah dan azimut. Sudut yang diukur dalam pengukuran digolongkan menjadi sudut horizontal dan sudut vertikal. Kemudian alat dan bahan. 1 pen ukur, 2 bak ukur, 3 water pas, 4 kompas, 5 pita ukur, 6 helm, 7 rompi. Kemudian ada langkah kerja. Yang pertama, persiapan. Yang pertama, persiapkan alat yang dibutuhkan. 2. Buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. 3. Pergi ke lokasi praktek. Yang kedua, menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. Pertama, tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan diukur atau yang akan dibidik. Kemudian dirikan pesawat di tengah-tengah areal lokasi pengukuran. Lakukan penyetelan alat sampai didapat kedataran. Dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. Arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. Kemudian pindahkan bak ukur ke titik P2. Arahkan teropong pesawat ke titik P2, baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. Dengan cara yang sama, lakukan pada titik-titik berikutnya. Ukur tinggi pesawat dengan roll meter. Lakukan perhitungan jarak beda tinggi dan ketinggian masing-masing titik. Kemudian hasil pembahasan. Titik P1 jarak 8,1 meter, beda tinggi 0,339 meter. XP 142,014, YP 139,050, ZP 35,339. Titik P2 jarak 10,5 meter, beda tinggi 0,529 meter. XP 144,093, YP 129,75, ZP 35,529. Titik P3 jarak 11,7 meter, beda tinggi 0,489 meter. XP 129,328, YP 145,994, ZP 35,489. Titik P4 jarak 8 meter, beda tinggi 0,16 meter. XP 127,26 meter, YP 136,799, ZP 35,16. Titik P5 jarak 8,1 meter, beda tinggi 0,335 meter, XP 130,014, YP 141,382, ZP 35,335. Kemudian perbandingan atau skala. Titik P1 jarak sebenarnya 8,1 meter, jarak pada peta 8,1 cm. Titik P2 jarak sebenarnya 10,5 meter, jarak pada peta 10,5 cm. Titik P3 jarak sebenarnya 11,7 meter, jarak pada peta 11,7 cm. Titik P4 jarak sebenarnya 8 meter, jarak pada peta 8 cm. Titik P5 jarak sebenarnya 8,1 meter, jarak pada peta 8,1 cm. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, mencari jarak optis, didapatkan hasilnya yaitu P1 8,1 meter, P2 10,5 meter, P3 11,7 meter, P4 8 meter, dan P5 8,1 meter. Kemudian mencari beda tinggi, didapatkan hasil yaitu
P1 0,339 meter, P2 0,529 meter, P3 0,489 meter, P4 0,16 meter, P5 0,335 meter. Kemudian saran yang pertama, selalu mengutamakan keselamatan kerja selama praktikum. Yang kedua, pelajari kegunaan alat sebelum memulai praktikum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.